Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavianus, peserta uji kinerja Retaker tahun 2021, akan melaksanakan praktek pembelajaran kelas 5 SD Negeri 1 Kasura tanggal 18 Oktober 2021, Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Iya. Guru bersyukur bahwa hari ini kalian sehat-sehat saja, ya. Dan selalu diingat bahwa saat kondisi sekarang, yaitu dengan adanya COVID-19, kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan 3 cara, ya. Yaitu pertama apa? Memakai masker. Memakai masker, Mencuci mencuci tangan. tangan, dan Menjaga jarak. menjaga jarak aman. Nah, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa, ya. Yudi? Ya. Bersiap, Bro. Bersiap, teman. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Ya, selamat pagi. Siapa yang di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Ya? Hadir semua. Semua. Ada nggak yang masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Masih. Tentang apa? Organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia dan Hewan. tahu nggak organ pernapasan dari ikan? Masih tahu? Tahu. Apa itu? Insang. Ya, insang. Ya. Siapa yang biasa sering mancing? Pernah, ya? Sering mancing. Nah, kalau kita mancing itu biasanya umpannya menggunakan apa? Cacing. Kalau cacing, alat pernapasannya apa? Kulit. Kulit, ya. Nah, kalau cacing itu kalian bisa dapat di mana? Tanah. Tanah yang kering atau tanah yang bagaimana? Tanah yang basah. Tanah yang basah. Itu caranya. Kalau manusia? Paru-paru. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar di tema 2, ya. Masih sama yang kemarin. Udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. ya. Dan pada pembelajaran 1. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pertama, dengan mencermati materi yang disajikan, kalian mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang kedua, kalian mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Dan yang ketiga adalah dengan membaca teks, kalian mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, Di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari, ya? Dengan mempelajari materi ini banyak, ya. Bagaimana caranya kita
mencari informasi tentang terjadinya gangguan pernapasan. Ya. Nanti kalian tahu apa itu gangguan pernapasan, terus bagaimana membuat pertanyaan. Nah, itu merupakan manfaat pelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini. Sudah siap untuk belajar? Oke. Nah, yang pertama yang kalian harus lakukan yaitu menyaksikan video yang Pak Guru akan tampilkan. Siti, Dayu dan Ibu berjalan bersama sepulang. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitar pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Ino segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman, minta Dayu kepada Siti dan Ino. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak si Siti. Dayu, Siti dan Ino lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon. Napas. Sekarang dari pohon ini, aku tidak batuk-batuk lagi, Kata Dayu. Ya. Setelah kalian menyaksikan video tadi, kalian akan membuat pertanyaan berkaitan dengan video yang kalian saksikan tadi ya. Contoh pertanyaannya seperti ini ya. Mengapa Dayu batuk-batuk? Kira-kira mengapa Dayu batuk-batuk? karena aku hidup asap. Asap apa yang dihirup? Asap kendaraan. Asap kendaraan bermotor. Ya. Yang kedua adalah mengapa Dayu merasa nyaman saat berada di bawah pohon yang rindang? Karena menghirup udara. Ya, menghirup udara yang segar. Ya. Ya. Nah, tugas kalian adalah membuat pertanyaan, ya, membuat pertanyaan. Satu siswa satu pertanyaan. Ya. Setelah itu kelompok 1 menukarkan ke Kelompok 2. kelompok 2. Kelompok 2 mau apa? Menukarkan ke kelompok 3. Kelompok 3 juga menukarkannya ke kelompok 1. Ya, jadi kira-kira sudah paham sampai di sini? Sudah? Sudah ya? Iya. Jadi kalian boleh menuliskan di buku tulisnya masing-masing. Silakan dikerjakan ya. Pertanyaannya tulis satu. Ya, jadi boleh satu saja ya. Bibi, sudah? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Nah, sekarang kalian tukarkan sama kelompok satu. Ditukarkan. Abang saya Kelompok 2, kelompok 3 nanti kelompok 2 lah. Jadi,
tugas kalian menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Ya. Jadi kalian menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh temannya tadi. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ya. Oke. Jadi kalian sudah belajar membuat pertanyaan dan kalian menjawab pertanyaan. Ya. Mungkin ada ya salah satu orang yang mau bacakan? Coba. Arjun? Kenapa? Iya, bagaimana Dayu menghirup udara kendaraan ya? Jadi begitu cara membuat pertanyaan. Tapi tahukah kalian bahwa ada 3 faktor, ya? Ada 3 faktor yang dapat mengganggu organ pernapasan manusia. Dan yang pertama adalah faktor fisik, ya. Faktor fisik. Nah, faktor fisik ini biasa dialami oleh seorang bayi yang lahir prematur, ya. Ya, lahir prematur. Sehingga bayi yang lahir prematur itu harus dibantu dengan alat pernapasan, ya. Dan biasanya ditempatkan di ruang khusus, yaitu namanya inkubator. Ini faktor fisik. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungan itu pertama adalah lingkungan yang kotor, ya. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, juga asap rokok. Itu mencemari udara, ya. Sehingga udara itu tercemar. Iya. Betul, dapat menurunkan kadar oksigen. Kenapa kira-kira bisa udara yang yang tercemar itu dapat mengganggu pernapasan kita? Ada yang tahu? Ya? Karena tidak bersih. Jadi yang terkandung di dalam asap kendaraan, asap pabrik, juga asap rokok atau asap kebakaran hutan itu mengandung zat apa? Karbon monoksida, karbon dioksida, ya, ada, ya, sulfur oksida dan nikotin. Kalau rokok itu mengandung nikotin, ya, itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan, ya, itu dapat menyebabkan penyakit, dapat juga mengganggu, iya, pernapasan pada manusia. Faktor yang ketiga adalah faktor penyakit, ya. Jadi antaranya adalah misalnya influenza, asma, bronkitis, kanker paru-paru, dan COVID-19. Ya. Nah, ini juga dapat mengganggu organ pernapasan kita bisa sesak nafas, ya, karena dia disebabkan oleh penyakit. Ya, masih banyak lagi penyakit selain ini, juga ada TBC atau tuberkulosis, ya, masih banyak lagi penyakit yang dapat mengganggu pernapasan kita. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya?
Nah, kita kan sudah belajar bagaimana caranya membuat pertanyaan tadi ya, tentang Dayu, Edo, dan Siti. Nah, kalian membuat pertanyaan itu menggunakan kata apa? Kata tanya ya, kata tanya. Nah, kata tanya itu yaitu terdiri dari apa, siapa, di mana. Jadi untuk lebih cepat kita memahami, kita harus ingat ini. Adik Simba. Adik Simba ya. A-nya itu apa? Ya, A-nya itu apa? Apa ini merupakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Contohnya, apa saja penyebab gangguan pernapasan. Ya, itu berarti mengenai suatu hal. Kalau benda, apa yang kamu makan? Toh? Apa yang kamu duduki? Apa yang kamu duduki? Apa yang kamu miliki? Di mana bendanya? Nah, jawabannya pasti kursi ya. Terus kalau apa yang kamu makan pasti jawabannya kue, nasi, atau apa saja. Itu adalah benda. Terus yang kedua, di mana? Ini penjelasan mengenai tempat. Contohnya, ya, di mana kita dapat menghirup udara segar? Di mana kira-kira? Di pohon yang Di indah. pohon yang rindang. Pohon itu kan di bawah pohon, ya, ya, mengenai tempat. Berarti yang tempat di sini adalah di bawah pohon. Contoh lagi, di mana kamu tinggal? Kan begitu. Di rumah. Nah, Kastura. di Kastura. Di desa. Kastura itu adalah tempat. Tinggal. Tempat. Terus yang ketiga adalah kanya. Jadi sudah ada kata adik, ya. Ini ada kata adik. Adik. Jadi kanya adalah kapan. Nah, kapan ini merupakan penjelasan mengenai waktu. Kapan kejadian itu terjadi? Contohnya kapan kejadian itu terjadi. Saat Dayu belum sekolah. Misalnya kemarin. Nah, Besar. itu adalah waktu. Ya. Lagi misalnya, kapan kita ulangan? Minggu depan. Minggu depan. Berarti ada waktu minggu depan. Toh, itu menjelaskan bahwa mengenai waktu. Dan yang selanjutnya adalah siapa. Nah, ini penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Contohnya, siapa yang bantu saat menghirup asap kendaraan? Dayu. Dayu itu nama orang kan? Ya, Pak. Dia kan di sini nama orang. Nama orang itu salah satu contoh. Ya. Yang berikutnya adalah mengapa. Ini alasan atau sebab dalam suatu cerita. Contohnya, mengapa asap kendaraan dapat menyebabkan sesak napas? Ya. Nah, alasan atau sebab dalam suatu cerita. Sebabnya, penyebabnya. Nah, penyebabnya kira-kira apa ini? Mengapa asap kendaraan dapat menyebabkan sesak napas? Mengapa? Ya, karena asap kendaraan itu mengandung zat apa yang tadi? Iya, zat atau mengandung karbon monoksida, ada karbon dioksida, ya. Karena karbon dioksida atau monoksida itu merupakan partikel kimia, ya, yang sangat berbahaya buat tubuh kita apabila kita menghirupnya. Ya. Yang terakhir adalah Bagaimana?
Bagaimana? Nah, ini cara atau proses pekerjaan sesuatu. Contohnya, bagaimana cara mengatasi polusi udara? Jadi kita disuruh bagaimana caranya. Kira-kira bagaimana caranya? Menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Menjaga lingkungan supaya tetap Bersih. bersih. Nah, terus bagaimana caranya membuat layang-layang? Kan itu cara ya. Cara itu proses. Proses membuat sesuatu atau pekerjaan. Ya. Seperti itu ya. Kira-kira sudah dipaham? Sudah. Ada yang mau bertanya? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Kalau begitu kita lanjut lagi ya. Nah, supaya Pak Guru tahu sampai di mana kalian mengerti apa tidak dengan materi tadi, Pak Guru akan menugaskan kalian mengerjakan LKPD. Yang pertama adalah kalian akan membuat bagan. Ya, contohnya seperti ini ya bagan ya. Ini. Nah, kalian membuat bagan, menuliskan faktor-faktor penyebab gangguan pada pernapasan. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, ada 3 faktor ya. Dan yang kedua adalah membuat pertanyaan. Jadi berdasarkan bacaan ini, kalian membuat pertanyaan seperti tadi. Tetapi dalam bentuk tabel. Ya, dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini kamu buat dulu pertanyaannya, ya. Apa? Kata tanyanya di sini, terus pertanyaannya di sini, lalu kalian menjawabnya di sini. Jadi kamu jawab sendiri pertanyaannya. Siap ya? Oke, saya bagikan kertasnya dulu. Bagaimana, sudah selesai semua? Nah, sekarang kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Mulai dari kelompok 1. Siapa yang mewakili? Ya, silakan. Tugas kelompok 1, bantuan pernapasan pada manusia. Faktor ini seperti bayi prematur yang belum cukup umur. Faktor penyakit seperti COVID-19, asma, kanker paru-paru. Faktor lingkungan seperti asap rokok, asap sabun, asap kendaraan bermotor. Terus yang membuat kata tanya tadi, buat pertanyaan. Kata-tanya apa? Pertanyaan apa? Ada partikel kotak mata dan partikel asap mata. Jawaban partikel kotak mata seperti debu dan partikel kotak mata berupa sulfur dioksida. Misalnya siapa yang khawatir terhadap kesehatan anaknya yang masih kecil, kemudian maka mungkin poin mengambil keluar kota. Jawaban kaset di mana ada aroma tanah di hutan. Bagaimana angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu satu asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Mengapa asap pembakaran berbahaya? Karena mengandung partikel kimia.
kapan terjadinya kebakaran Selasa pekan lalu? Iya, tepuk tangan dulu. Nomor 2. Bawa dua-duanya ini kemari. Tugas kelompok 2. Gangguan pernapasan pada organ tubuh manusia. Faktor fisik. Faktor fisik biasanya bayi prematur yang organ pernapasan yang kurang dan dibantu oleh alat bantu pernapasan. Faktor penyakit. Faktor penyakit misalnya penyakit asma biasanya ketika udara dingin dan langsung sesak nafas. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan asap kebakaran, asap lahan, dan asap pabrik, dan asap penggilingan. Kata tanya, apa yang membuat warga tidak bertahan di rumahnya? Rumahnya saja tak nyaman karena asap terlalu banyak. Siapa yang khawatir kepada dua anaknya? Pak Asep warga berumur 34 tahun. Di mana terjadinya kebakaran? Di Riau. Bagaimana bisa masuk asap ke dalam rumah warga melewati radiasi rumah? Mengapa asap berbau sengit? Karena kebakaran di lahan. Kapan terjadinya kebakaran? Pada hari Selasa pekan lalu. Iya, oke, tepuk tangan. Kalian sudah membuat bagan dan tabel, ya. Sampai di sini ada yang bertanya barangkali? Tidak ada yang bertanya. Tidak ada. Sudah paham? Jadi sudah paham bagaimana membuat kata tanya, membuat bagan tentang faktor-faktor. Faktor apa? Faktor fisik, Faktor penyakit, Ada 3 faktor yaitu apa saja? faktor fisik, faktor penyakit, faktor lingkungan. Iya, jadi ada 3 faktor. Setelah itu kalian membuat kata tanya, yaitu kata tanya apa, terus apa lagi? Siapa? Di mana? Bagaimana? Mengapa? Ya? Apa lagi? Dan kapan? Dan kapan? Oke. Sampai sini sudah paham kan? Sudah. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya ya. Iya Pak. Nah, sebelum itu saya ingin juga menguji kalian sampai di mana pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini dengan mengisi evaluasi, ya. Ini dikerjakan mandiri ya. Diingat ya, tulis namanya. Iya Pak. Sudah selesai? Sudah. Dikumpul. Kumpul di sini.
Ya, jadi kalau saya lihat jawaban-jawabannya tadi sudah memahami materi kita pada hari ini, ya, yaitu tentang faktor-faktor gangguan pada pernapasan, ya, terus membuat tabel tentang pertanyaan apa, siapa, mengapa dan mengapa, ya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Bertanya. Ya kalau begitu, hari ini kita akhiri pelajaran kita. Namun sebelum itu kita menyanyikan dulu lagu ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Hari ini kita sudah belajar dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di rumah ya. Sekarang sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin kita doa? Silakan. Siap teman-teman? Siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Berdoa dalam upaya kamu. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih ucapkan kepada kalian dan sebentar pulang ke rumah ya. Jangan singgah-singgah. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.